Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam program Bible Study Online CK7 hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini dari 2 Tawarikh pasal yang ke-27 mengenai satu raja yang hebat ya, walaupun singkat diceritakan di dalam Alkitab, yaitu Raja Yotam. Dia adalah raja ke-11 di kerajaan Yehuda. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, bagaimana Alkitab mengisahkan raja yang hebat ini? Mari sebelum lebih lanjut kita membaca, merenungkan, belajar dari pasal 27 2 Tawarikh ini, saya ajak kita untuk sama-sama kita cari Tuhan, kita sembah Tuhan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dia Allah yang kudus, Tuhan dan Raja kita. Kenayasan dan habarabara. Horebete kenayasan. Orang abana yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau Allah yang setia, kami bersyukur kuasa dan berkat melalui iman kami, melalui harap kami dan Engkau Allah yang setia selalu menggenapi janji. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh.
Engkau Tuhan, Engkau Raja di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tunduk patuh sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Berdaulatlah atas hidup kami. Tuhan, kami izinkan Engkau mengatur, menuntun, memperbaiki, mengarahkan seluruh hidup kami, supaya kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Melalui kebenaran firman-Mu, arahkan kami, tuntun kami, dan hidup di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Sungguh, melalui kebenaran firman-Mu, iman kami akan tumbuh, iman kami akan menjadi dewasa, dan kami akan melihat bahwa kuasa-Mu bekerja melalui iman kami, dan janji-Mu digenapi, janji-Mu dinyatakan bagi kami. Terpuji nama-Mu, bawa kami, ajar kami untuk terus percaya akan firman-Mu dan hidup di dalam tuntunan-Mu. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat-Mu, untuk kami bisa membaca, bisa merenungkan, bisa belajar dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita berada hari ini dalam proses pembelajaran dari Bible Study, ada di 2 Tawarikh pasalnya yang ke-27, yaitu mengenai Raja Yotam. Raja Yotam. Di Alkitab saya halaman 491 dan 492, hanya 9 ayat ya. 9 ayat, kisah yang sudah demikian luar biasa ya, dari para raja-raja Yehuda diungkapkan di dalam Tawarikh ini. Dan ada satu pribadi yang menarik ya, yang mendekati kehidupan Daud di sini, yaitu Raja Yotam. Kita akan bacakan sama-sama dan saya akan pandu kita membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusah, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Yotam dikatakan sampai 2 kali di sini bahwa berumur 25 tahun saat ia menjadi raja menggantikan ayahnya Uzia memerintah atas Yehuda. Alkitab mencatat
bahwa sebagai raja di Yerusalem, ia tidak bersenang-senang. Ia bekerja dengan giat, ia bekerja kuat sekali. Ya, setiap kesempatan yang dilaluinya, waktu yang dijalani dengan penuh tanggung jawab. Dia bekerja dengan giat. Dia tidak hanya menikmati kesenangan, lalu menikmati kekuasaannya sebagai raja menggantikan ayahnya dan bersantai-santai. Sebaliknya ia bekerja giat untuk bangsanya, untuk negerinya, membangun, dan untuk Tuhan terlebih. Untuk Tuhan. Ia mendirikan banyak bangunan, mulai dari gerbang di rumah Tuhan yang tinggi dikatakan tadi, lalu kota-kota di pegunungan, benteng-benteng, sampai menara-menara di hutan-hutan, ya, dan banyak menara yang dipakai untuk pengintaian musuh tentu saja. Sebagai penguasa, Yotam tidak memilih untuk berdiam diri di istana. Dia bekerja, dia ikut berperang. Dia memimpin pasukan untuk melawan Bani Amon. Dan Tuhan memberi dia kemenangan, Bapak Saudara Tuhan. Ya, hidupnya memang singkat diceritakan di sini. Cuma 9 ayat. Dan ya memang hidup terbilang kurang lebih boleh dikata ya 41 tahun dari usia perjalanan hidupnya. Tetapi dalam kurun waktu selama 41 tahun dia hidup itu, dia berbuah banyak bagi Tuhan. Berbuah banyak buat Allah. Kehadirannya di dunia ini benar-benar memberi dampak bagi pemerintahannya, bagi masyarakat Yehuda, dan bagi nama Tuhan tentu saja. Yotam adalah raja yang mendapatkan upah atas kelurusan tegaknya dia di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kadang-kala kita berjumpa dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian, dengar kok udah meninggal dunia. Kita banyak kaget, terperanjat, kok Tuhan gak kasih umur panjang ya? Kok Tuhan gak kasih kesempatan yang dia punya usia yang lebih banyak lagi menjalani hidup? Kita bisa menyesali atau mengatakan, sayang ya, kok pendek ya usianya ya. Ya. Tetapi di mata Tuhan, Bapak Ibu salam Tuhan, bukan soal berapa lama kita hidup di muka bumi ini. Bagi Tuhan yang penting adalah apa sumbangsi kita. Apakah kita menemukan tujuan kita hidup di muka bumi ini atau tidak. Dan ketika kita menemukan tujuan yang Tuhan inginkan untuk apa saya ada di muka bumi ini, hidup kita pasti akan maksimal. Kita akan menjadikan rasa syukur, memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk bekerja, untuk melayani, mengabdi kepada Tuhan. Melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mengaktifasi semua talenta karunia yang Tuhan telah percayakan, beri kepada kita sebagai anugerahnya itu. Buat saya, dalam usia-usia yang cukup pendek yang dimiliki oleh Raja Yotam ini, dia melihat anugerah Tuhan, kesempatan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu anugerah. Ya. Nah, Yotam dikenal sebagai pribadi yang lurus. Hidupnya baik, hidupnya berkenan sama Tuhan. Mengenai Raja Yotam ini memang ya sayang ya, sedikit yang bisa kita gali, bisa dapatkan. Dari hidup dan prestasinya ya kurang mendapat perhatian dari banyak penulis kitab. Nggak tahu, mungkin ada catatan yang banyak, tetapi mungkin juga hilang. Ya, ini bicara manuskrip Bapak Ibu salam Tuhan. Tempat di mana catatan raja-raja itu ada, dikumpulkan. Ya, tapi kehidupannya luar biasa sehingga dia mengalami masa-masa indah dan Yehuda dibawa ke masa kejayaan.
ketentraman, kemakmuran, hidup baik, tenang, diberkati Tuhan. Wow. Bapak Ibu Tuhan, catatan kitab Tawarikh tentang 3 raja sebelum Yotam itu ditandai oleh satu kesamaan. Pada awalnya cari Tuhan. Pada awalnya condong kepada Tuhan. Pemerintahan mereka terbagi 2 bagian, ya. Jadi awal hidupnya sekian tahun, wah, selama ada mentornya hidup, selama ada pembina rohani, pemimpin rohani, selama ada nabi, ada imam yang mementor, melatih, mengarahkan hatinya tertuju kepada Tuhan, mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi ketika kuat, ketika merasa berhasil, hebat, atau juga ketika mentornya, pemimpinnya, pembinanya mati, dia kehilangan arah. Mulai sombong, mulai tinggi hati. Nah, tidak berlaku lagi setia kepada Tuhan. Tetapi perhatikan, catatan tentang Yotam tidak demikian. Ya, kita sudah baca tadi, tidak ada satu catatan yang menuliskan bahwa dia berbuat jahat atau meninggalkan Tuhan. Penulis dari kitab Tawarikh ini mencatat beberapa hal yang memang tidak ditampilkan, seperti yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 15. Kalau kita lihat ya, ada referensinya di sini. Bahwa Yotam tidak lancang untuk memasuki bait Allah. Dikatakan di sini, tapi dia tidak masuk bait Allah. Bukan berarti dia tidak hormat takut Tuhan. Dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Uzia. Ya, dia tidak melakukan kesalahan. Dia belajar dari kegagalan. Dia belajar dari kesalahan. Dia tidak mau mengambil tugas imam untuk membakar ukupan atau mengganggu pelayanan para imam. Gua dong, gua kan raja. Gua bisa juga kok. Gua kan pemimpin, gua kan pemilik Yehuda. Lu orang tunduk sama gua dong. Gua juga bisa melayani kok. Di bait Allah semua punya kapasitas. Semua punya area pelayanan. Yotam mengerti bahwa dia adalah seorang raja, seorang pemimpin. Tetapi dia tidak mau mengurusi urusan para imam, melayani khusus di hadapan Tuhan. Dia tahu diri. Dia belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya dan juga para pendahulunya. Karenanya itu Tuhan memberkati Yotam. Lalu dia menaklukkan Amon, dikatakan ya, tetangga berisik ini. Tetangga yang selalu rese, ganggu-ganggu orang Israel, ganggu-ganggu orang Yehuda. Waduh, ini tetangga yang tidak kapok-kapok. Dari sejak orang Israel masuk menduduki tanah Kanaan. Sampai zamannya Daud. Sampai juga saat ini. Saat Raja Yotam juga. Bebuyutannya Amon terus. Raja-raja berikutnya juga. Amon lagi. Ancaman fisik maupun ancaman rohani bagi orang Israel. Tetapi pada zaman Yotam di sini, dia menaklukkan Amon. Lalu Amon membayar upeti setiap tahun kepada dia. Semua keberhasilan yang disebabkan karena, sekali lagi, Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Saya percaya kalau kita juga mengarahkan hati, pikiran, seluruh hidup kita kepada Allah, Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Semua yang kita kerjakan dengan tangan ini dibuat berhasil oleh Tuhan. Kejadian yang dialami oleh raja-raja sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi Amon. Dan ini juga jadi pelajaran bagi kita. Jangan bikin kesalahan aneh-aneh. Jangan berpaling dari Tuhan. Kalau berhasil jangan sombong. Tetap tunduk, tetap hormat. Hargai pemimpin kita, hargai otoritas di atas kita. Bersyukur, doakan mereka. Dan kalaupun ada yang menegur kita, tetaplah rendah hati. Tetaplah kagum akan Tuhan. Tetaplah sadar bahwa keberhasilan kita, kemenangan kita, apa yang kita raih, itu datang daripada Tuhan. Kekuatan Yotam sebagai seorang raja terus dibuat oleh Tuhan bertambah-tambah.
Karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan semua diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari kehidupan Raja Yotam ini, kita belajar bahwa kejayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh seberapa pintar, seberapa hebat ya raja yang memerintah. Seberapa bijak dia mengelola negerinya. Tidak ditentukan oleh hal itu. Atau karena kecerdikan politik luar negerinya, berdagang, bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, raja-raja lain. Tidak, bukan karena itu. Ingat apa yang pernah dibangun oleh Salomo. Semua runtuh seketika. Ketika dia mati, anaknya menggantikan dia. Semua yang tadinya negara-negara tetangga yang hormat tunduk, menghormati menghargai Salomo, berpaling. Ya, Bapak Ibu dalam Tuhan, demikian pula halnya dengan ambruknya negara tidak disebabkan hanya pada masalah ketidakadilan, masalah korupsi, masalah apapun. Ya, tidak hanya itu. Tetapi faktor penentu utama terletak pada sikap hati raja, sikap hati pemimpin terhadap Tuhannya. Kalau seorang raja, seorang pemimpin itu condong hatinya kepada Allah, Tuhan buat aman, Tuhan buat negeri itu kuat. Tadi diberitahu, rakyat-rakyat melakukan apa yang rusak di ayat yang kedua ya. Iya. Tidak benar. Rakyat tidak benar hidupnya. Tetapi negeri itu tetap kuat, tetap kokoh, tetap diberkati. Selama pemimpinnya, selama rajanya hormat takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan, Tuhan yang melindungi. Jadi sesungguhnya raja di sini betul-betul jadi parameter untuk kemakmuran, ketentraman negeri. Berhasilnya negeri itu, menang kalahnya negeri itu ada di tangan rajanya. Kalau dia fokus, dia cari Tuhan, dia takut akan Tuhan, waduh, negeri itu, bangsa itu akan kuat dan menang. Hal takut akan Tuhan ini harus sungguh-sungguh ditanamkan di dalam diri kita. Secara proporsional, orang percaya, murid-murid Kristus itu harus menanamkan roh takut akan Tuhan itu. Supaya kita mempunyai pertumbuhan rohani yang baik dan hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kalau tidak, kita mengalami ketimpangan dan banyak kegagalan di dalam hidup. Kita tidak bertumbuh normal Bapak Islam Tuhan. Sebagai orang percaya loh. Jadi kita harus punya takut akan Tuhan setiap hari. Entah kita sendiri, entah saat bersama dengan orang lain, entah di tengah keluarga, entah di jalan, dimanapun. Dalam pelayanan, hormat takut akan Tuhan itu harus selalu menyertai kita. Ada di dalam diri kita, di dalam kesadaran, di dalam cara pandang kita, di dalam tindakan kita. Takut akan Tuhan itu harus tercermin kuat. Tidak bisa tidak. Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang. Kewajiban kita untuk hormat takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah rasa hormat kepada Allah. Kagum akan Dia. Perasaan kasih melimpah kepada Allah. Kita tahu cara memperlakukan Tuhan. Siapa Tuhan di dalam diriku. Dan kita menyadari status kita di dalam Tuhan. Membuat kita segan sama Dia. Sama pribadi itu. Ngeri, takut bikin dosa. Kenapa? Karena kasihnya, cintanya, pribadinya yang kudus. Dia adalah bos hidupku. Dia adalah pencipta diriku. Begitu. Dan ini harus kita bawa terus. Ini adalah dasar ketika kita melayani Tuhan. Dalam keseharian kita. Dimanapun kita berada.
hidup kita menjadi sebuah pelayanan, persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Itulah penyembahan yang berkenan kepada Allah. Penyembahan yaitu seluruh hidup yang dibawa untuk terus berkenan kepada Allah. Nah, tanda orang takut akan Tuhan apa sih? Bapak Ibu Saudara Tuhan, tanda orang yang takut akan Tuhan adalah dia hidup dalam ketaatan pada firman tentu saja. Lalu dia mengajarkan keluarganya, orang-orang di sekitarnya untuk hidup takut akan Tuhan. Impartasi kehidupannya diberikan supaya orang-orang juga belajar menghargai, menghormati Allah dimanapun. Waktu diibadah seperti apa, memuji Tuhan, nggak nyeleneh, mendengarkan firman Tuhan dengan saksama, ditegur buka hati, semua adalah sikap takut akan Tuhan. Menjauhi dosa dan kejahatan dan hidup dalam penyembahan yang benar, dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus mengembangkan hidup takut akan Tuhan setiap hari. Lalu kita memeriksa, kira-kira bagian mana sih di dalam hidupku yang sering kita lupakan, yang sering aku abaikan. Ya, di mana bagian itu harus dibentuk, di mana bagian itu tidak menjadi satu persembahan bagi Tuhan. Mungkin kata-kataku, mungkin pikiranku masih ngaco, masih ngawur, masih tidak benar. Hal-hal itu harus kita perhatikan, makanya kita selalu minta, selidiki aku, lihat hatiku, kan seperti itu. Kita minta Tuhan untuk bereskan hidup kita dari hari ke hari. Periksa bagian mana yang belum beres sama Tuhan. Supaya apa? Allah membentuk kita. Allah membersihkan hidup kita. Dan kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, siapapun ya banyak mengalami kegagalan di dalam memahami takut akan Tuhan. Bapak Ibu kira orang-orang berada di atas mimbar semua sudah oke, beres dengan pengertian ini? Takut akan Tuhan. Banyak orang melayani tidak takut akan Tuhan loh. Betul. Banyak hamba-hamba Tuhan melayani tanpa takut akan Tuhan. Membuat rumah tangganya hancur, berantakan, pelayanannya juga berantakan. Mereka menunjukkan cinta kasihnya di dalam pelayanan, giatnya bukan main dalam pelayanan, tetapi tanpa takut akan Tuhan. Ini mengerikan sekali. Nah, pada tahun 1970 sampai 1987 ada seorang penginjil terkenal. Namanya James Orson Baker. Mungkin kita banyak mendengar nama tersebut. Dia terkenal, Bapak Ibu Tuhan, karena pelayanan yang mendunia. Dia punya siaran pelayanan penginjilan disebut PTL atau Praise the Lord. Ya, ini pelayanan yang disiarkan lewat satelit ke seluruh dunia. Namanya banyak orang kenal dia sebagai Jim Baker, ya, Jim Baker. Nah, James Orson Baker atau Jim Baker. Bapak Ibu Tuhan, pada masa dia naik populer begitu, ada satu pengajaran dikenal dengan pengajaran teologi kemakmuran yang dia ajarkan, dia sampaikan kepada umat Tuhan. Dan orang cenderung mengikuti. Di Indonesia juga terpapar, banyak gereja terpapar oleh pengajaran Jim Baker, Bapak Ibu Tuhan. Nah, ternyata dari pengajaran tersebut membuat dia jatuh karena sudah menyimpang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Allah bukan berarti tidak mau kita makmur, tetapi ini pengajaran sudah terlalu jauh sampai disebut teologi kemakmuran. Akhirnya apa yang terjadi dengan Jim Baker? Dia menyalahgunakan keuangan yang dititipkan oleh semua anak-anak Tuhan. Lalu dibayangi juga dengan skandal seks. Akhirnya Jim Baker mundur diri dari pelayanan PTL-nya dan kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara. Suatu ketika ada seorang jurnalis datang kepada dia mewawancarai Jim Baker ini. Dia bertanya begini, sang jurnalis bertanya, Jim, jika menilai perjalanan hidupmu dan pelayananmu, engkau itu apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ditanya seperti itu Jim Baker. Mengevaluasi seluruh pelayananmu yang begitu hebat luar biasa itu, apakah engkau mengasihi Tuhan? Wah, Jim Baker itu menjawab demikian, Bapak Ibu Tuhan. Saya itu sungguh-sungguh dan sangat mengasihi Tuhan dalam pelayanan saya. Tetapi
saya menyadari satu hal. Saya tidak takut akan Tuhan. Ternyata spirit takut akan Tuhan ini belum tentu ada di semua hamba Tuhan. Karena itu harus dibangun dari tempat kesunyian, dari posisi pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana dia memperlakukan Tuhan di dalam hidupnya. Dan bagaimana dia menyampaikan pribadi Tuhan kepada orang lain. Di dalam penjara, J. Becker menulis sebuah buku yang kemudian yang sangat terkenal. Dari perjalanan hidupnya dia mengevaluasi. Dari apa yang ditanyakan oleh jurnalis itu untuk dirinya. Itu mendorong dia kembali melihat. Saya hancur oleh karena tidak ada roh takut akan Tuhan dalam diriku. Dia akui sendiri. Dia aktif melayani dengan segala karunia yang Tuhan percayakan. Tetapi tidak ada roh takut akan Tuhan dalam dirinya. Pelayanannya semua hancur berantakan, rusak. Dan generasi di daerah barat, wilayah barat Amerika dan sekitarnya, di masa itu hancur berantakan. Mereka meninggalkan Tuhan. Melihat tokoh seorang terkenal, pemimpin gereja, pemimpin rohani, melakukan kejahatan. Mereka tidak mau lagi injak gereja. Mereka jijik. Aduh, lihat dampak seorang pemimpin, dampak seorang tokoh kalau tidak lurus di hadapan Tuhan. Rusak generasi lainnya. Dia menulis sebuah buku yang terkenal setelah evaluasi di hadapan Tuhan. Dan buku itu berjudul I Was Wrong. Dulu saya salah. Puji Tuhan dia menyadari hal itu. Nah dari kisah ini Bapak Islam Tuhan, betapa pentingnya kita punya roh takut akan Tuhan. Ternyata roh takut akan Tuhan ini akan menjaga hidup kita. Untuk terus berada pada karakter yang Allah inginkan. Mengutamakan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, bersyukur terus kepada Tuhan. Dan hidup lurus di dalam jejak langkah hidup kita. Jika kita tidak takut akan Tuhan, maka semua yang telah kita mulai dengan baik, kita rintis dengan baik, itu pasti akan hancur berantakan. Dan tentu harga yang sangat mahal akan dibayarkan oleh kita oleh karena kegagalan itu. Saya berdoa, saya berharap semua kita umat Tuhan memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita sama seperti hidup Yotam. Sampai akhir hidupnya dia berkenan sama Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan Tuhan menyertai dan memberkati dia. Itulah yang kita dapatkan dari 2 Tawari pasal 27. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur atas pelajaran yang sangat berharga yang kami terima dari 2 Tawari pasal 27 mengenai kehidupan Raja Yotam. Dia tidak mengikuti jejak raja-raja sebelumnya, di mana kehidupannya dibagi dengan 2 area atau 2 masa. Masa pertama takut akan Tuhan, mencari Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan selama para mentor pembina rohaninya hidup. Lalu kemudian meninggalkan Tuhan di masa kedua dan melakukan apa yang jahat di matamu. Tetapi kami belajar, kami mengikuti jejak Yotam yang terus berusaha lurus di hadapan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu selagi masih hidup. Selagi masih Tuhan izinkan untuk berkarya. Dari usia yang singkat ini, dia memaksimalkan semua potensi, dia tidak mau leha-leha. Dia tidak mau santai-santai. Dia mau bekerja giat kepada Tuhan bagi bangsanya, tapi juga tetap menjaga hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Sehingga seluruh perjalanan hidupnya bulat hatinya dia persembahkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pelajaran sungguh berharga ini. Kiranya kami belajar untuk memiliki roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan berkenan dalam hidup ini. Memberkati apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dan layani. Berkati rumah tangga kami. Tuhan menolong kami terus
Karena roh takut akan Tuhan ini mengarahkan kami, menjaga kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati jemaat Tuhan, berkati para suami, para istri dan anak-anak, berkati orang tua, berkati orang muda, dalam segala pekerjaan, pelayanan, kesehatan, kekuatan, Tuhan limpahkan, Tuhan berkati. Usaha, bisnis mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Sekali lagi, condongkan, arahkan hati kami kepadamu, untuk kami terus punya roh takut akan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di mata-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah berkat, anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.